Nuntut ilmu adalah kewajiban, mengajarkan ilmu juga adalah kewajiban. Kita punya kewajiban sholat, punya kewajiban puasa. Boleh milih salah satu atau dua-duanya harus lakukan. Dua-duanya harus dilakukan. Tinggal atur waktu saja. Kami ngajar di banyak tempat, kami ngajar. Tapi kami masih belajar. Bahkan kita itu sampai yaumil qiyamah, sampai meninggal tetap statusnya sebagai santri. Artinya terus menuntut ilmu, sehingga para ulama menyederhanakan makna ini dalam sebuah istilah utlubil ilma minal mahdi ilal lahd. Ini bukan kalam baginda Nabi, bukan hadis, tapi ini kalam para ulama. Tuntutlah ilmu dari buayan, ayunan masih kita masih kecil sampai nanti wafat, sampai kita. Jadi ini nggak berhenti. Cuman ilmu itu kan wajib diamalkan, dan diantara pengamalan ilmu adalah dengan cara mengajarkannya. Jadi jangan salah ya, orang yang mengajarkan ilmu itu hakikatnya sedang mengamalkan ilmunya, karena mengajarkan termasuk bagian dari mengamalkan, gitu, termasuk bagian dari mengamalkan. Nah ini kami ingin cerita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni. Ini hadis ini kalau kita renungkan kita takut untuk diam. Maksudnya diam itu bagaimana? Yang punya ilmu nggak bisa diam, nggak bisa nyimpan ilmunya, nggak bisa. Jadi dulu baginda Nabi itu suatu ketika keluar kepada para sahabatnya, kemudian khutbahnya itu nggak biasanya, menyeramkan sekali. Bahasa baginda Nabi, ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum wa la yu'allimunahum wa la yufaqihunahum. Apa bahasa kitanya gini, kenapa ada satu kaum tidak mengajarkan, tidak memintarkan tetangganya, tidak mengajarkan tetangganya, tidak juga membuat mereka faham akan ilmu agama. Kenapa, kata baginda Nabi? Kemudian baginda Nabi mengatakan, wa ma balu aqwamin, dan kenapa juga ada satu kaum la yata'allamun, enggak belajar kepada tetangganya, kemudian enggak mengajar, enggak nuntut ilmu pada tetangganya, enggak mencoba untuk memahami agama dari tetangganya. Kenapa? Kata baginda Nabi, demi Allah, kata baginda Nabi, demi Allah, kalau tidak mengajarkan kepada tetangganya ilmu, tidak memintarkan, tidak memahamkan tetangganya, atau tetangganya tidak belajar kepada mereka, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bernafil ilmu agama, lau ajilannahum bil uqubati fi darid dunya, aku akan percepat hukuman di dunia sebelum di akhirat. Hadis riwayat Imam Darqutni. Jadi Pak, kita itu lihat, kalau kita nggak ngerti ya belajar, kalau kita ngerti ya ajarkan. Jangan diam. Apalagi di zamannya banyak fitnah sekarang. Islam itu sekarang jadi sasaran dari segala penjuru. Dilemahkan dari berbagai macam sisi, akidahnya dilemahkan, syariat fikihnya dilemahkan, ilmu hatinya dilemahkan. Islam, musuh kita banyak, misionaris, orientalis, liberalis dan seterusnya. Musuh kita banyak. Terus kita nih ribut loh, antar Islam gara-gara nggak kunut, nggak ribut. Padahal itu bukan perkara wajib. Imam Syafi'i yang nggak kunut sah kok sholatnya, yang kunut itu tetap sah. Tapi ribut gara-gara yang seperti itu, karena pemahaman sebagian orang yang salah dalam memahami. Padahal kita punya musuh banyak di luar sana. Ayo belajar dan ayo mengajar. Maksud kami gini, kita punya kewajiban belajar. Kalau kita tidak tahu, ketika tahu kita punya kewajiban mengajarkan. Tapi jangan ajarkan kecuali yang kita tahu. Jangan offset. Yang nggak tahu belajar 1-2 hadis, ya udah itu yang diajarkan boleh. Kita tahunya 1-2 hukum, ajarkan boleh. Nggak ada masalah. Nggak nunggu jadi ustadz dulu, harus lulusan mana dulu, enggak. Bab mengajarkan, cuman tahu diri. Kalau memang belum mampu lebih dari yang kita tahu, jangan sok tahu. Selesai itu saja kaidahnya. Kaidah menyampaikan itu.
Kaidah menyampaikan seperti itu. Jadi mari kita belajar apa yang tidak kita ketahui dan apa yang sudah kita ketahui kita ajarkan. Makanya para guru-guru mulia mengamanatkan begini, minimal Pak Bu, kalau kita ngerti Fatihah contohnya, ajarkan Fatihah ke anak kita. Anak kita tuh belajar Fatihahnya ke kita deh. Jangan diwakilkan ke orang lain. Bayangkan sehari semalam dia baca Fatihah berapa kali dalam sholat. Pahalanya ngalir ke siapa itu? Ke kita yang ngajari, ke orang tuanya kita yang Ustaz saya nggak bisa, oke sewa guru ngaji, datangkan guru ngaji. Ini Masya Allah di beberapa tempat udah nggak bisa ngajarkan, dititipkan ke orang, nggak ada jeripaya, nggak ada usaha sama sekali. Guru ngajinya nggak diperdulikan, madrasahnya nggak diperdulikan. Pengen anaknya alim ulama, hebat luar biasa, ini orang tua luar biasa. Kalau begini rusak umat kalau begini. Ya, Masya Allah. Insya Allah ibu jadi belajar dan mengajar itu adalah kewajiban yang kita lakukan bersamaan. Tinggal diatur porsinya dan dilihat sisi yang lebih manfaat yang mana. Jadi kita juga nggak bisa terus-terusan belajar, ngajarkannya nggak ada, yang ada waktunya lah. Ibu sudah ngajari anak-anak, lanjutkan, jangan diputus. Waktu ngajar tidak usah dipakai waktu belajar. Itu karena itu ibu sedang mengamalkan ilmu. Sama kayak begini Pak Bu, ibu kita di rumah butuh pertolongan kita, bantuan kita. Ibu kita di rumah, kita mau hadir majelis ta'lim, mana yang diutamakan? Ibu dong, karena itu kan praktek ilmu, itu buah. Kalau hadir majelis ta'lim ini ngambil bekalnya untuk dipraktekkan. Jadi utamakan mengamalkannya. Baik, wallahu a'lam.